Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sama seperti halnya perkembangan manusia, perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang seiring berkembangnya manusia. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu bentuk atau bukti fisik bahwa manusia itu terus berkembang. Sebagai ilmu yang membahas mengenai masa lalu, maka ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa lepas dari perkembangan atau bidang yang diteliti oleh ilmu sejarah. Nah, bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia? Mari kita simak video kali ini. Nah, sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia itu diawali dari adanya revolusi Prancis, di mana bangsa Eropa ini mengalami revolusi intelektual atau yang mereka kenal atau yang dikenal disebut the age of enlightenment atau pemikiran atau pencerahan yang ditandai dari latar belakang pemikiran ilmiah dan pengetahuan. Jadi pada abad sekitar abad 18 terjadi revolusi di negara-negara Eropa, terutama di Prancis, tentang bagaimana kebebasan dalam berpikir. Kondisi ini memunculkan berbagai lembaga penelitian ilmiah yang menyebar sampai ke penjuru dunia dan menciptakan berbagai penemuan baru. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan sebenarnya mengalami lompatan yang sangat besar itu ketika abad 18 bangsa Eropa mengenal revolusi intelektual. Nah, apakah sebelumnya manusia itu sudah mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan, Pak? Sudah mengenal, mereka sudah mengenal ilmu pengetahuan jauh sebelum adanya revolusi intelektual. Cuma momentum terbesar dalam ilmu pengetahuan itu ditandai dengan terjadinya revolusi di berbagai negara di Eropa. Nah, bagaimana perkembangan iptek di Indonesia? Kita akan membahas terlebih dahulu perkembangan iptek pada masa Hindia Belanda, di mana pada masa ini bangsa Indonesia mulai mengenal lembaga-lembaga penelitian ilmiah. Jika sebelum kedatangan Belanda, ya memang bangsa kita sudah mengenal teknologi. Terbukti bangsa kita sudah bisa membuat bangunan yang besar seperti Candi Borobudur. Di bidang maritim, bangsa kita juga sudah mengenal kapal, bahkan kapalnya sampai ditiru oleh bangsa-bangsa di negara di Asia. Nah, dan sebenarnya bangsa kita sudah mengenal teknologi jauh sebelum adanya Hindia Belanda. Cuma pada masa Hindia Belanda ini bangsa kita mengenal ilmu pengetahuan secara ilmiah, di mana pada masa itu pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan lembaga-lembaga penelitian seperti Batavia Van Kusten, Waterhusband, dan Natuurwetenschappelijke Radboud Netherlands India, atau lembaga penelitian di wilayah Netherlands India atau Hindia Belanda. Selain itu, Belanda juga mendirikan Land Platinum te Luxembourg. Land Platinum
Gembok ini adalah uh, Taman Raya Kebun Raya Bogor sekarang. Jadi ini adalah lahan paleontologi atau planologi atau tentang tumbuh-tumbuhan dari perkebunan kebun raya yang isinya itu adalah seluruh tumbuhan yang ada di Indonesia, dikumpulkan sampelnya dan dijadikan satu di sebuah kebun raya dan sekarang menjadi kebun raya Bogor. Kemudian mengapa Belanda membangun riset atau ilmu pengetahuan pada waktu itu? Ya tentu saja semua itu tidak lepas dari kepentingan Belanda. Kepentingan Belanda di sini adalah untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan alam di Indonesia dan menghasilkan devisa bagi negara Belanda waktu itu. Nah, laboratorium ini kebanyakan difungsikan untuk pertanian, perkebunan, menghasilkan bibit yang berkualitas. Kalau kalian bisa menemukan foto di internet itu dulu tebu kita pada masa Belanda itu tinggi-tinggi sekitar 5 meter, tinggi dan besar, hasilnya banyak. Nah itu semuanya dihasilkan dari riset pengetahuan atau laboratorium yang ada di IPB. Kalau dulu merupakan lembaga riset yang ada di Belanda, yang diciptakan oleh Belanda. Nah, namun selain untuk kepentingan mereka Belanda juga melakukan riset ilmu pengetahuan tentang bangsa Indonesia, sosiologi masyarakat Indonesia, kemudian budaya masyarakat Indonesia, sejarah masyarakat Indonesia, itu semuanya dulu dilakukan penelitian oleh orang-orang Belanda. Kemudian pada masa kemerdekaan perkembangan iptek kita mengalami perubahan di mana badan-badan pengetahuan atau lembaga penelitian itu mulai diambil alih dan dipergunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Di mana di awal tahun 1956 didirikan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan akuisisi dari Batavia van Koosten dan Pasar Heaven. Lembaga ini diberi nama MIPI atau Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan pada tahun 1962 dibentuk juga Departemen Lembaga Keresmian yang mengurusi urusan riset nasional yang dikenal sebagai Durenas, di mana di dalam Durenas ini LIPI merupakan lembaga di dalamnya. Jadi ibaratnya kalau dalam struktur pemerintahan secara resmi itu ada Durenas dan di dalamnya MIPI. MIPI ini adalah lembaga non struktural dari sistem pemerintahan. Nah, tugas MIPI sendiri apa? Tugas MIPI ini adalah mengkoordinasikan lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia. Ada berbagai lembaga riset yang ada di Indonesia seperti Nah, kemudian pada tahun 1966 ini Durenas berganti menjadi Lembaga Riset Nasional. Karena pada waktu itu memang terjadi pergantian pemerintahan dari orde lama menjadi orde baru, dan Presiden Soeharto pada waktu itu berusaha mengganti citra yang berhubungan dengan orde lama. Maka Durenas ini diganti menjadi Lembaga Riset Nasional. Nah, Lemrenas ini kemudian diganti kembali berdasarkan keputusan TAP MPR nomor 18B 1967 menjadi Lembaga Pengetahuan Indonesia. Ini menjadi lembaga yang sampai sekarang tetap berdiri. Kantor pusatnya berada di Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, tugasnya itu adalah melakukan
penelitian. Selain itu juga menampung seluruh tugas Lemharenas dan LIPI. Jadi LIPI ini berusaha mengkoordinasi semua lembaga penelitian seperti Litbang Pertanian, Litbang Perkebunan, Departemen Kementerian Perhutanan, itu semuanya di bawah naungan dari LIPI. Nah, sedangkan untuk wewenang LIPI itu adalah membimbing perkembangan pengetahuan yang ada di Indonesia menjadi garda terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian melakukan penelitian secara ilmiah dan menjamin kebebasan. Jadi di LIPI ini terdiri dari seluruh para ilmuwan, para cendekiawan yang ada di Indonesia dan dimasukkan di LIPI dan untuk melakukan riset-riset nasional atau penelitian nasional. Kemudian mempersiapkan Akademi Pengetahuan Indonesia. Ini tujuannya untuk perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Jadi juga mendirikan sebuah sekolah atau sekolah tinggi untuk pengetahuan Indonesia. Jadi untuk menampung para peneliti-peneliti muda yang ada di Indonesia. Kemudian lembaga iptek lainnya seperti lembaga pertanian dari Kementerian Pertanian, lembaga penelitian area, kemudian ada lembaga Badan Atom Nasional atau BATAN, kemudian ada Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selain itu juga ada beberapa badan yang mengkaji tentang penerapan teknologi atau BPPT dan Badan Standarisasi Nasional. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.